Assalamualaikum. Pertama disclaimer dulu, ini bukan leher kaku dalam arti yang kelas berat dan berbahaya. Ini yang sifatnya tipikal dan ringan. Menurut para dokter dan juga menurut pengalaman sendiri sih, leher kaku yang tidak berbahaya umumnya akan mereda dengan sendirinya dalam waktu beberapa hari atau sekitaran 1 mingguan. Bla 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 bla, itu kalau dibaca di internet penyebabnya bisa macam-macam. Tapi gampangnya orang terus bilang salah bantal. Waduh, suudon itu namanya. Padahal ya, bantal itu makhluk tak berdosa. Ada satu penyebab terkait metabolisme yang malah jarang disebut-sebut oleh dokter-dokter muda. Disebabkan utamanya karena para dokter muda itu belum pernah punya pengalaman menjadi tua. Oh alah, ini statement apa tuh ya? Kok nggak ada nilai informasinya bablas. Pernah ada ya yang ngasih tahu saya, dokter juga gitu, bukan dukun. Dia bilang, walau di luaran jarang diomongin, bisa terjadi leher pundak kaku itu karena si tubuh kita ini ada kesulitan dalam memecah mineral tertentu. Dia bilang misalnya kalium. Tubuh kita ini perlu kalium, tapi kalau metabolisme kalium sedang melemah, terus digelontor asupan tinggi kalium, ya bisa kayak gitu kejadiannya. Gitu dia bilang. Soal akurasinya ini walahu alam, karena itu sekedar pendapat 1-2 orang. Dan untuk pencegahannya, dia bilang, coba aja hindarin makanan-makanan tinggi kalium. Saya pernah ngalami juga tuh saat dulu umur 40-an gitu dan kondisi masih hancur-hancuran. Dasarnya iseng kan ya. Terus saya cari tuh makanan apa yang tinggi kalium. Ketemu salah satunya air kelapa gitu. Saya minum segelas penuh, ternyata bener. Besoknya kaku-kaku deh leher. Dan lenyapnya itu bener-bener seminggu juga lebih. Lain waktu saya coba lagi minuman larutan suplemen yang juga tinggi kalium. Gitu lagi. Tapi ada juga yang di kemasannya gak terlalu nyebut-nyebut kalium, tetap kayak gitu juga. Lah jadi ini persisnya mungkin bukan benar-benar kalium, tapi kalium dan teman-teman dekatnya lah gitu kira-kira kalau istilah awam. Nggak usah nyebut-nyebut merek lah ya. Tapi yang hidro-hidro itu bikin kaku. Larutan penyegar kebanyakan bikin kaku. Pisang juga kalau kebanyakan gitu. Kelapa tadi itu udah pasti. Jadi kalau kalian ngalami leher kaku, diingat-ingat aja sehari sebelumnya kalian dapat asupan tinggi kalium dan tempat-tempat dekatnya apa enggak. Kalau jawabannya iya, welcome to the club. Nyembuhinnya gimana? Kalau menurut para dokter ya itu tadi, didiemin aja, itu akan berangsur hilang dalam waktu sekitar 1 minggu atau lebih dikit. Tapi ya selama itu jangan terus diasup air kelapa lagi dan lagi. Kalau diasup gitu terus ya bisa nggak sembuh-sembuh. Dan suatu ketika saya juga nemuin tuh makanan yang bisa meredakan kekakuan model ini. Alkisah dulu itu ya, saya sedang dinas proyek gitu. Pas suatu ketika makan-makan, suguhannya itu es kelapa muda yang kelihatan maknyus. Waduh, kalau nggak diminum sayang nih. Tapi kalau diminum, saya tahu besoknya saya pasti kaku-kaku di sekitar leher pundak. Akhirnya nekat aja. Bukannya saya nekat terus nyemplung ke kali. Walah, nggak ada juga sih yang nyangka mikir ke arah sana. Saya nekat minum aja air es kelapa muda itu sepuas hati. Dan memang benar, besok paginya saat bangun, leher pundak kaku-kaku. Anehnya, terus sorenya itu hilang. Wah, saya jadi mikir, kok sehari udah bisa hilang ya? Hari ini tadi saya makan apa? Biasanya kaku-kaku kayak gini kan 1 mingguan. Nah, dan di hari itu, saya rasakan yang agak beda itu saya makan tom yum. Yang rempah-rempahnya memang melimpah ruah. Maknyus itu. Jangan-jangan ini ya penyembuhnya. Lain waktu terus saya eksperimen lagi kecil-kecilan, nekat-nekatan. Minum air kelapa banyak-banyak. Habis itu besoknya setelah kakunya muncul, dimakanin tom yum deh, kayak gitu. Ternyata memang cepat mereda itu kakunya dengan tom yum. Nggak tahu tuh di dalam tom yum ada kandungannya apa. Yang jelas itu tidak berlaku untuk semua jenis tom yum. Kalau yang rada palsu itu tidak terlalu manjur juga ternyata. Cuma di sini jelas banget bahwa leher pundak saya kaku-kaku itu penyebabnya bukan salah bantal dan bukan hal-hal yang disebutkan di banyakkan situs-situs kesehatan. Satu hal lagi penting untuk disebutkan di sini, setelah saya meraktekin intermittent fasting, khususnya setelah praktek fasting intensif yang 9 minggu itu, tahu nggak? Sekarang saya minum air kelapa segelas itu oke-oke saja. Sekali lagi oke-oke saja, kakunya tidak muncul. Besok paginya nggak ada lagi rasa kaku. Begitu juga kalau saya makan pisang 1 atau 2 biji, itu besoknya tidak kaku lagi seperti dulu. Ini hikmah lain lagi nih.
dari dasarnya fasting dan autofagi. Bisa jadi saya salah, wong namanya ini sekedar pengalaman pribadi, tapi ya itulah yang saya rasain. Kalau ada suhu yang bisa meluruskan atau mengoreksi, silakan aja komen. Terima kasih.